kronologi nasib Sritex dari pilot, PHK, pemutusan hubungan kerja. Dugaan ini mengacu kepada sikap manajemen Meta yang terus menunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Lulatul Alia. Jadi di sini kita akan membahas tentang PHK massal, dan di sini juga aku bakal ngebedain PHK massal versi Indonesia dengan Amerika Serikat. Pernah nggak sih kita ngerasa berita itu cuma lewat doang di timeline terus langsung di skip? Padahal ada berita yang sebenarnya tuh segede itu, segenting itu, dan dampaknya langsung ke kehidupan banyak orang. Salah satunya adalah berita tentang PHK massal. Buat sebagian orang ini mungkin cuma angka, tapi buat ribuan pekerja ini adalah soal kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, bahkan kehilangan kepastian hidup. Yang bikin topik ini menarik ketika kita bandingkan dua kasus PHK massal yang sama-sama besar tapi ditangani dengan cara yang sangat berbeda. Di Indonesia, kita punya kasus PHK massal PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang berdampak pada hampir 11.000 pekerja. Sementara di Amerika Serikat, Meta atau Facebook juga melakukan PHK sekitar 10.000 karyawan. Angkanya hampir sama, tapi kalau kita lihat lebih dalam cara penanganannya, perlindungan pekerjanya, sampai dampak sosialnya itu beda jauh. Dan disitulah letak menariknya. Melalui video ini, saya akan membahas bagaimana PHK massal ditangani di Indonesia dan di Amerika Serikat. Apa perbedaannya dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk perbaikan kebijakan ketenaga kerjaan di Indonesia ke depan? Untuk memahami bagaimana PHK massal ditangani, saya mulai dari kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Jadi, Sritex ini merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia dan selama bertahun-tahun menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, berdasarkan pemberitaan Kompas, perusahaan ini resmi menghentikan operasionalnya mulai 1 Maret 2025 yang berdampak pada sekitar 10.965 pekerja yang terkena PHK massal. PHK ini terjadi karena kondisi keuangan perusahaan yang terus memburuk hingga akhirnya dinyatakan pilot. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan akan mengawal pemenuhan hak-hak pekerja, tetapi dalam praktiknya banyak pekerja yang menghadapi ketidakpastian, terutama terkait waktu pembayaran pesangon dan jaminan sosial. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi ketenagakerjaan yang cukup ketat, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Dampak sosial dari PHK massal di Sritex pun sangat besar karena ribuan pekerja kehilangan sumber penghasilan utama secara bersamaan. Selanjutnya saya bandingkan dengan kasus PHK massal di Meta Platforms Inc. di Amerika Serikat, induk perusahaan Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang terjadi di Amerika Serikat. Pada tahun 2023, Meta melakukan PHK terhadap sekitar 10.000 karyawan. CEO Meta, Mark Zuckerberg, menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari strategi Year of Efficiency yang bertujuan untuk merampingkan organisasi dan meningkatkan fokus bisnis perusahaan. Berbeda dengan Sritex, proses PHK di Meta dilakukan secara lebih terbuka dan terencana. Manajemen perusahaan menyampaikan alasan PHK secara langsung kepada karyawan dan publik. Selain itu, karyawan yang terdampak mendapatkan paket kompensasi yang jelas seperti pesangon, perpanjangan asuransi kesehatan,
kesehatan, serta bantuan pencarian kerja. Meskipun sistem ketenaga kerjaan di Amerika Serikat lebih fleksibel, kasus Meta menunjukkan bahwa perusahaan tetap dapat menjalankan PHK dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan profesional. Jika kita bandingkan kedua kasus tersebut, terlihat perbedaan yang cukup mencolok. Dari sisi transparansi, Meta menyampaikan alasan dan proses PHK secara terbuka. Sedangkan Sritex, komunikasi manajemen relatif terbatas. Dari sisi kompensasi, pekerja di Meta mendapatkan hak secara jelas dan terstruktur. Sementara di Sritex masih terdapat kendala dalam pemenuhan hak pekerja. Selain itu, dalam peran pemerintah juga berbeda. Di Indonesia, pemerintah terlibat secara aktif dalam proses mediasi. Sedangkan di Amerika Serikat, penanganan PHK lebih banyak diserahkan pada mekanisme internal perusahaan. Perbedaan inilah yang membuat dampak sosial PHK di Indonesia terasa lebih berat dibandingkan dengan kasus Meta. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa PHK massal tidak hanya soal jumlah pekerja yang terdampak, tetapi juga tentang bagaimana proses tersebut dikelola. Pendekatan yang transparan, adanya kejelasan kompensasi, serta MSDM yang kuat terbukti mampu mengurangi konflik dan dampak sosial PHK. Jadi teman-teman, PHK bisa diibaratkan seperti dua orang yang sama-sama jatuh. Yang satu jatuh tanpa pegangan, tanpa kepastian dan harus bangkit sendiri, sementara yang satu lagi jatuh tetapi masih diberi tangan untuk bangun kembali. Kasus Sritex dan Meta menunjukkan bahwa perbedaan penanganan PHK sangat menentukan seberapa berat dampak yang dirasakan oleh pekerja, bukan tentang seberapa besar perusahaan atau beberapa banyak karyawan yang di PHK, tetapi tentang seberapa besar tanggung jawab perusahaan dan negara terhadap manusia yang terdampak. Melalui pembelajaran dari kasus internasional seperti Meta, Indonesia diharapkan dapat memperkuat praktik manajemen sumber daya manusia yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja. Karena pada akhirnya, perusahaan boleh saja mengejar efisiensi, tetapi kemanusiaan tidak seharusnya ikut dipangkas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.